pagi, siang, sore, dan malam. Kembali bersama saya di sini, Laina Raffianti. Untuk pertemuan perkuliahan Hukum Perdagangan Internasional saat ini, saya akan menyampaikan tentang tujuan, fungsi, dan sejarah perkembangan World Trade Organization. Pertama-tama mengenai tujuannya. Jadi, tujuan dari pembentukan organisasi perdagangan dunia yang disebut dengan World Trade Organization ini adalah untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Di antaranya ada berbagai tujuan-tujuan lainnya, yaitu seperti untuk meningkatkan standar hidup umat manusia di dunia, kemudian juga untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, lalu adanya pertumbuhan dan pemasukan serta penawaran barang, kemudian mendorong arus perdagangan antar negara. Kemudian organisasi internasional dunia ini pun memfasilitasi perundingan dan menyediakan berbagai forum negosiasi yang lebih permanen. Selain itu, organisasi ini juga menyediakan lembaga penyelesaian sengketa yang dalam hal ini disebut dengan Dispute Settlement Body of the WTO. Dalam rangka mencapai tujuannya ini, WTO membentuk kerjasama dan hubungan yang timbal balik antar negara untuk mengurangi hambatan. Jadi, dengan adanya perdagangan internasional, dianggap pada saat itu negara-negara ada yang menghambat satu sama lain. Hambatannya salah satunya yaitu dengan pajak atau tarif. Nah, dengan WTO ini diharapkan supaya tidak ada lagi hambatan-hambatan yang berupa tarif-tarif yang berbeda-beda. Kadang ada yang tinggi, ada yang rendah, diterapkan oleh satu negara ke negara lainnya. Kemudian selain itu juga adanya pengurangan diskriminasi. Yang saya sebutkan tadi, ada pajak yang tinggi, ada pajak yang rendah, like and dislike terhadap negara-negara tertentu, dalam hal ini tidak lagi diperbolehkan. Adapun fungsi dari organisasi internasional ini adalah untuk memberi kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan negara anggota dalam implementasi perjanjian dan berbagai instrumen hukum. Jadi WTO pun membentuk berbagai instrumen hukum internasional yang dituangkan menjadi berbagai bentuknya seperti agreement, ya. Nanti kita lihat lagi seperti apa ada aneks-aneks di dalam perjanjian pembentukan WTO ini. Kemudian secara khususnya bagaimana untuk mengimplementasikan persetujuan WTO itu ada upaya-upaya negara yang dilakukan untuk bagaimana caranya mengikatnya satu persetujuan WTO ini di setiap negara masing-masing. Lalu ada juga forum perundingan perdagangan, lalu ada forum penyelesaian sengketa, kemudian mengawasi kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara, lalu bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya, dan memberikan bantuan teknis, utamanya bagi negara berkembang dalam menghadapi perdagangan internasional. Apabila kita lihat sejarah perkembangan WTO, ini berawal mula dari adanya General Agreement on Tariff and Trade. Pada awalnya akan dibentuk satu lembaga internasional, lembaga perdagangan dunia yang bernama ITO, yaitu International Trade Organization. Dari waktu ke waktu, kemudian seiring dengan akan dibentuknya IBRD dan IMF, ITO pun berniat untuk dibentuk. Tapi kemudian piagam ITO pun disetujui dalam UN Conference on Trade and Development, tapi proses ratifikasinya tidak berjalan mulus sesuai dengan rencana. Sehingga ini tidak efektif. Tapi pada saat itu GATT-nya itu sendiri, General Agreement on Tariff and Trade-nya sebagai satu tempat perundingan ini tetap berjalan. Berjalan dari satu round ke round lain, kalau bisa kita sebutkan dari Geneva Round, Annecy, Turki, Geneva Round lagi di tahun 1956, kemudian Dillon Round, Kennedy Round, Tokyo Round, hingga berakhir di Uruguay Round, ini masih berlangsung. Dan kemudian maka dibentuklah satu organisasi baru yang saat itu dinamakan World Trade Organization yang berdiri di tanggal 1 Januari 1995. Kemudian bagaimana hubungannya antara GATT dengan WTO tadi?
Kalau yang saya sampaikan tadi bahwa GATT itu sebetulnya adalah forum perundingan, sementara World Trade Organization ini adalah satu organisasi internasional. Jadi GATT itu ada di dalam WTO sebagai persetujuan atau perjanjian internasional yang mengatur hubungan perdagangan internasional antar satu negara dengan negara lainnya. Kemudian apa perbedaannya GATT yang awal mulanya dibentuk di tahun 1947 hingga GATT yang kemudian ada ketika adanya WTO di tahun 1995? Ternyata GATT yang dibentuk tahun 1947 ini tidak dibuang begitu saja, tetapi tetap digunakan menjadi salah satu ketentuan yang ada di dalam GATT 1994. Kemudian ditambah lagi dengan ketentuan lainnya yaitu General Agreement on Trade and Services, juga ditambah lagi dengan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, dan juga tentang investasi. Sehingga dengan adanya WTO, berbagai persetujuan perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional itu menjadi lebih komprehensif. Kemudian apa saja yang ada di dalam persetujuan pembentukan WTO itu? Ini ada berbagai aneks, seperti misalnya aneks 1A mengenai Multilateral Agreement on Trade in Goods, kemudian di aneks 1B yaitu ada General Agreement on Trade in Services, kemudian di aneks 1C ini membicarakan tentang persetujuan hak kekayaan intelektual, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Kemudian di Annex 2 tentang Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement Disputes, dan Annex 3 Trade Policy Review Mechanism. Lalu Annex 4-nya mengenai Plurilateral Trade Agreement. Lalu bagaimana pengaruh WTO dalam perdagangan internasional? Otomatis dengan adanya WTO ini, persaingan yang terbuka di negara-negara itu sangat terjadi. Ini mendorong persaingan, tapi tentunya ingin mendorong persaingan yang sehat. Kemudian juga reformasi pembangunan dan ekonomi ini juga menjadi meningkat, juga meningkatkan prediktibilitas yang ada dalam perdagangan internasional di negara-negara di dunia. Sebagai organisasi internasional, WTO memiliki struktur kelembagaan. Di antaranya kewenangan tertinggi ini ada di konferensi tingkat menteri yang disebut dengan Ministerial Conference. Kemudian kewenangan di tingkat kedua yaitu dipegang oleh General Council. Di dalamnya ada the General Council, ada Dispute Settlement Body, dan kemudian juga ada Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan atau Trade Review. Kemudian kewenangan tingkat ketiga adanya di Councils of Goods, Services, IPRs. Saat ini, anggota WTO mencapai 164 negara. Selain itu ada 25 negara observer dan ada organisasi-organisasi internasional yang juga menjadi observer di WTO body. Kemudian di dalam perkembangannya, WTO itu tidak statis perjanjian internasionalnya, tapi kemudian ingin ada perkembangan-perkembangan baru, mereview lagi perjanjian-perjanjian yang ada di dalamnya melalui Doha Round atau yang dikenal dengan putaran Doha. Di putaran Doha ini sudah banyak juga persetujuan-persetujuan yang ditinjau ulang, dilihat kembali. Seperti misalnya ada aspek-aspek hukum di bidang hak kekayaan intelektual yang kemudian dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat, atau kemudian aspek-aspek hukum kekayaan intelektual yang bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan yang saat ini maju dan marak, yaitu tentang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada lagi persetujuan baru yang berhasil disepakati oleh negara-negara di dunia. Bagaimana WTO ke depan? Tentunya ada di tangan Anda, mahasiswa-mahasiswa kita. Cukup sekian apa yang saya sampaikan hari ini mengenai perkembangan sejarah fungsi dari WTO. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.